Ya, anak-anak, hari ini kita belajar mengerjakan soal-soal dari buku paket halaman 80 dan 81, beberapa nomor saja ya. Yang pertama nomor 3 anak sekalian. Soalnya begini ya, ini ada sebuah tempat atau alat, ini adalah untuk mengukur berapakah muatan atau massa dari sebuah partikel. Ini namanya spektrograf massa, untuk mengukur massa sebuah partikel ya. Alatnya itu ini ada sebuah sumber ini dihubungkan dengan tegangan delta V ya. Lalu di sini ada muatan. Muatannya ini akan bergerak keluar akibat beda potensial ini ya. Ini kan plus ini muatannya. Ini kan min, jadi dia akan ke atas ini. Misalnya partikel muatannya M, masanya Q, maka dia bergerak dengan kecepatan V. Nah, ketika dia bergerak dalam sebuah medan magnetik, maka dia akan bergerak melingkar ya akibat adanya gaya magnetik, yaitu B ya. Ini kali itu artinya masuk ya, medan magnetnya itu masuk ke dalam. Maka dia melingkar ke sini. Nah, ini lintasannya dengan lingkaran jari-jarinya R. Pertanyaannya, agar R-nya ini menjadi 2 kali semula, lalu rancangannya apa? Jika dianggap bahwa massa dan muatannya adalah tetap. Anak-anak, ketika muatan listrik bergerak dalam medan magnet, maka dia akan bergerak melingkar dengan jari-jari ini. R sama dengan mv per bq ya. Dari rumus ini, agar R-nya menjadi 2 kali semula, maka caranya adalah B-nya dibuat setengah dari semula, atau kecepatannya di 2 kalikan ya, karena ini kalau agar R 2 kali maka V-nya juga 2 kali. Jadi V aksenya adalah 2 kali V. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah kecepatannya menjadi 2V ini? Kita lihat dari rumus ini ya. Jadi ini ada beda potensial ya. Energi listrik yang dialami oleh muatan ini itu rumusnya ini Q kali delta V. Delta V adalah beda potensial ini. Sama dengan ini, energi ini diubah menjadi energi kinetik ya, setengah mv kuadrat. Nah, jadi agar V-nya ini 2 kali, maka delta V-nya menjadi 4 kali. Ya, 4 kali semula gitu. Jadi agar R aksenya 2 kali R semula, maka caranya adalah B-nya ini dibuat setengah kali, atau beda potensialnya ini dibuat 4 kali semula. Ini nomor 3 ya. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4 ini anak sekali ini. Ini ada kawat ya, kawat ini dialiri arus 8 ampere ke bawah. Lalu di sini pada jarak 2 cm ada muatan listrik Q yang kecepatannya V. Ya. Pertanyaannya adalah berapakah besarnya gaya magnetik atau gaya Lorentz yang dialami oleh muatan Q ini dan arahnya kemana? Nah, anak-anak, di sini ada kawat berarus ya, berarti kawat berarus menimbulkan medan magnetik, arahnya muternya ke sini ya. Jadi dari sini keluar lalu masuk ya. Ini titik, ini kali silang ya, sesuai aturan jempol itu ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang di titik ini berapa kuat medannya akibat dari kawat ini? Nah, kawat terus panjang itu rumusnya ini ya, B sama dengan mu0 I per 2πa. B-nya kita masukkan, mu0 adalah 4pi 10-7, I-nya 8 dibagi 2pi. A adalah jarak titik ini ke kawat itu, yaitu 2 cm ya, atau 2 kali 10-2. Sehingga kuat medan magnetnya adalah 8 kali 10-5 Tesla. Nah, besarnya gaya magnetik yang dialami oleh sebuah muatan yang bergerak adalah ini ya, BQV. B-nya 8-5, Q muatannya adalah ini 1,6 kali 10-19, dan V-nya adalah 4 kali 10-5. Hasilnya adalah 51,2 kali 10-14 Newton ya. Ini besarnya gaya yang dialami. Lalu, kemana arah gaya itu? Nah, untuk mengatur arah gaya itu kita menggunakan aturan tangan kanan seperti ini ya. Ini I adalah ibu jari, itu arahnya I. Lalu ujung jari tengahnya adalah B. Lalu gaya Lorentz-nya keluar dari telapak tangan. Nah, dari gambar ini anak sekalian, kalau muatan positif bergerak ke bawah, itu berarti arusnya ke bawah ya. Jadi I-nya ke bawah. Jadi ini I-nya ke bawah. B-nya ini adalah titik, berarti keluar. Jadi B-nya keluar itu.
maka F-nya ke kiri ya. Jadi I-nya, ibu jarinya ke bawah, lalu B-nya ini keluar ya, maka F-nya ke kiri ya, sesuai aturan tangan-tangan ini. Ini nomor 4 ya. Sekarang nomor 7. Nah, sekalian. Nomor 7 itu begini. Ini ada keping ya. Keping ini diberi muatan listrik yang sini plus, ini min dengan GGL-nya E, lalu jarak kedua keping itu adalah D. Lalu di sini ada elektron yang ditembakkan dari sebuah senapan elektron ya, yang beda potensialnya 3 volt. Nah, elektron ini bergerak dalam medan listrik. Ini kan plus, ini min ya. Jadi medan listriknya ke atas ini, E-nya itu. Nah, pertanyaannya adalah jika massa elektron itu 2M, lalu B-nya berapa ya? B-nya berapa ini agar lintasannya lurus. Jadi elektron ini agar lurus. Nah, anak-anak, elektron ini mendapat 2 gaya, yaitu pertama gaya kolom, karena dia min ini plus, maka dia tarik ke bawah namanya gaya kolom. Yang kedua adalah gaya Lorentz atau gaya magnetik ya, karena elektron yang bergerak dalam medan listrik atau medan magnet ya medan magnet menimbulkan gaya Lorentz, arahnya ke atas ini. Nah, supaya seimbang maka gaya kolom sama dengan gaya Lorentz ini ya. Nah, gaya Lorentz rumusnya adalah tadi B Q V. Gaya kolom rumusnya Q kali E. Nah, Q-nya dicoret ya, sehingga kita dapatkan V. V adalah kecepatannya. Bagaimana kita menghitung kecepatannya? Memakai tadi ya, bahwa energi listrik dari sini ini ya diubah menjadi energi kinetik untuk menggerakkan elektron bergerak ini. Energi listrik rumusnya ini Q kali delta V. EK rumusnya setengah mv kuadrat. Kita masukkan ya, V-nya adalah berapa tadi? V-nya 3 ya. Lalu ini M-nya adalah 2M ya, ini 2M. Jadi V-nya adalah akar delta V dibagi M, atau akar 3 per M. Ini adalah V-nya kecepatannya. Nah, kemudian ini yang gaya Lorentz adalah rumusnya adalah Q kali E ya, Q kali E. Kemudian untuk keping sejajar, nah, kalian ya, ini keping sejajar ini, misalnya ini jaraknya D ya, maka beda potensialnya ini sama dengan medan listriknya berapa kali D ya, sehingga kalau beda potensial delta V atau ini adalah E, kita ganti E ya, sama dengan E besar kali D. Nah, dari sini ya, dari sini kan dicoret Q-nya ini, jadi tinggal BV sama dengan E ya, BV sama dengan E, sehingga B-nya adalah E dibagi V. E-nya dari sini adalah GGL dibagi D ya, GGL bagi D. Lalu V-nya berapa? V-nya adalah ini, akar delta V per M, atau akar 3 per M. Kita ubah menjadi E per D sama dengan akar M per 3 ya. Ini nomor 7. Sekarang nomor 8 ya. Nomor 8 ini soalnya seperti ini ya. Ini ada koil, ini jari-jarinya ini 60 cm, 60, lalu litranya 100 ya, arusnya 5 ampere. Nah, sekarang berapakah medan magnet atau B di titik ini? Jaraknya 80 cm. Yang kedua, berapa X supaya kuat medannya itu adalah sama dengan 1/8 dari pusatnya sini. Oke ya, coba kita lihat di sini. Nah, anak-anak, kalau di sini rumusnya ini ya, BP mu 0 A kuadrat IN per 2R kuadrat. Ini diingatkan saja ya. A adalah jari-jarinya, R itu jarak dari titik P ke tepi kawat itu ya. Nah, ini jadi rumusnya mu 0 A kuadrat IN per 2R kuadrat. Kita masukkan, mu 0 adalah 4pi 10-7 kali ini 60 cm 0,6 kuadrat, I-nya 5, N-nya 100 ya, dibagi 2 kali R. R-nya ini 100 cm ini ya. Ini kan 60, ini ini 60 80 ya. Jadi ini 100 atau 1 meter. Hasilnya adalah 1,1 kali 10⁻⁷ Tesla. Ini pada titik yang 80 cm.
Yang B adalah di titik berapa X-nya ini supaya P di sini adalah 1/8 dari P di tengah-tengah sini. Nah, anak-anak, jadi BP 1/8 P0. Nah, rumusnya kan ini tadi ya, mu 0 I A kuadrat N per 2 R kuadrat. Ini adalah di titik ini. Lalu di nolnya ini, di pusatnya ini adalah ini, mu 0 I N per 2A. Ya, kita coret semuanya, tinggal ini 8A pangkat 3 sama dengan R kuadrat. Ya, nah ketemu ya, A-nya kamu ganti 0,6. Sehingga R-nya adalah 1,3. Nah, R-nya 1,3, A-nya 0,6, maka X-nya ketemu 1,15. Yang terakhir, sebelah proton bergerak dengan kecepatan 1,6 kali 10⁷ tegak lurus terhadap medan magnet homogen 0,05 Tesla dalam sebuah kamar gelombang. Ya, jika massa proton 1,6/27 dan muatannya 1,6/19, hitunglah jari-jari busur lingkaran proton tersebut. Ya, ini. Nah, anak-anak, ini jadi ada apa? Medan magnetik 0,05, lalu ini kecepatannya V ya.